Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya di modul 1.1 program pendidikan guru penggerak mengenai penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafid N. Yusuf, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jepara. Yang pertama, mengenai refleksi di aksi nyata 1.1, perasaan selama melakukan perubahan di kelas setelah melalui pembelajaran di modul 1.1. Yang saya rasakan, saya merasa sangat senang dan gembira karena belajar banyak hal mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Di antaranya ada pendidikan yang menuntun, mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, menerapkan budi pekerti, dan masih banyak lagi yang saya dapatkan di modul 1.1. Kemudian saya menjadi lebih termotivasi, yaitu termotivasi untuk merubah cara saya dalam melakukan pembelajaran di kelas, agar pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan, siswa tidak tertekan, sehingga dapat menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya juga menjadi lebih bersemangat lagi, lebih berinovasi, lebih mempunyai kreativitas untuk menemukan ide atau gagasan dan menggunakan model metode pembelajaran yang tepat yang saya gunakan saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, student center, dengan model atau metode yang tepat. Kemudian saya sebelum melaksanakan pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa atau murid. Tujuannya apa? Agar murid itu lebih bertanggung jawab dengan apa yang dia tulis, dengan komitmen dia sendiri ketika melakukan kegiatan pembelajaran bersama guru di kelas. Kemudian yang ketiga, saya membiasakan atau pembiasaan budaya positif di sekolah, seperti berdoa sebelum pelajaran, mengumandangkan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran, bersih kelas setelah pembelajaran, senyum, salam, sapa, kemudian ada Jumat bersih untuk membentuk karakter mereka. Yang keempat adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Karena saat ini eranya sudah menggunakan teknologi informasi, agar murid bisa berinovasi lagi menggunakan teknologi informasi dalam menunjang kehidupan mereka. Kemudian, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning (PBL) ini yang saya angkat dalam praktik baik saya pada pembelajaran fisika, pada materi fluida dinamis dengan menggunakan laboratorium virtual. Harapannya dalam pembelajaran yang saya lakukan, praktik baik yang saya lakukan ini, pembelajaran dapat berpusat pada murid sehingga murid dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, bekerja sama, saling bantu-membantu, berdiskusi, bertukar pikiran, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah diberikan oleh guru dengan menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan praktikum. Harapannya murid nanti bisa mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan mereka agar lebih kreatif dan inovatif. Pada rangkaian pelaksanaannya saya bagi menjadi 3, yaitu perencanaan, yang kedua adalah penerapan, yang ketiga adalah refleksi. Untuk tahapan yang pertama, tahap perencanaan, saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang pelaksanaan praktik baik saya. Saya mendapatkan banyak masukan dari Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan praktik baik saya. Begitu pula saya saling berkolaborasi dengan teman sejawat. Harapannya
praktik baik yang saya lakukan nantinya akan berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian tahap perencanaan yang kedua, setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, saya mulai menyusun perangkat pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolahan ini. Selanjutnya, pada tahap penerapan. Tahap yang kedua adalah tahap penerapan. Yang pertama yang saya lakukan adalah pembiasaan budaya positif. Berdoa sebelum pembelajaran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk jiwa nasionalisme murid. Ini dilakukan setelah tadi melakukan doa sebelum pembelajaran. Kemudian setelah itu saya melakukan kesepakatan kelas dengan murid. Jadi kita berkomitmen bersama di kelas dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang baik, membuat kesepakatan kelas ini untuk melatih tanggung jawab murid pada komitmen apa yang dia tulis untuk disepakati di dalam kelas. Kemudian pada tahap kegiatan pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada siswa melalui tayangan video. Kemudian guru memberikan orientasi terhadap masalah. Kemudian siswa saling berdiskusi, tentunya dengan pendampingan guru. Berikutnya praktikum dengan lab virtual. Di sini teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan praktikum. Setelah itu mendapatkan data, guru membimbing penyelidikannya untuk dilakukan analisis data. Dan siswa setelah menemukan hasil atau menemukan solusi dari permasalahan dipresentasikan di depan kelas. Berikut hasil praktikum dari murid. Dan akhirnya di akhir pembelajaran, murid dapat menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu, untuk mengukur pemahaman mereka setelah melakukan pembelajaran, dilakukanlah evaluasi dan refleksi setelah dilakukan pembelajaran menggunakan learning management system yang dimiliki oleh sekolahan. Pemanfaatan teknologi di sini sangat diperhatikan supaya anak familiar dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Kemudian tahap refleksi, murid melakukan refleksi melalui learning management system sekolah atau e-learning sekolah. Di sini disediakan beberapa pertanyaan pemantik untuk refleksi murid. Murid menjawab dengan sejujur-jujurnya apa yang dia rasakan selama proses pembelajaran. Berikutnya adalah testimoni dari guru. Setelah saya melakukan praktik baik, dilihat oleh beberapa teman sejawat, berikut testimoni dari rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Brata Purnaningsih. Saya merupakan teman sejawat dari Bapak Hafid Endi Yusuf, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Menurut saya, Pak Hafid ketika melakukan pembelajaran sering menggunakan kegiatan praktikum di laboratorium fisika. Hal ini dimaksudkan siswa berkolaborasi antar teman, saling berkomunikasi, bekerja sama, melatih siswa untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Praktik baik yang dilakukan Pak Hafid dalam pembelajaran fisika yaitu menggunakan laboratorium virtual, di mana siswa diajarkan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran praktikum fisika. Di sini saya melihat siswa menjadi tertarik dan termotivasi untuk belajar fisika karena pembelajaran yang dilakukan Pak Hafid berpusat pada murid. Dan ini menjadikan inspirasi bagi saya untuk dapat menerapkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Hafid pada mata pelajaran yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miza Yunaura Putri Suryana dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesan saya mengenai pembelajaran fisika bersama Pak Hafid. Jadi setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lab virtual, saya mendapat ilmu pengetahuan baru dan pengalaman belajar yang baru. Tentunya hal ini lebih menarik sehingga membuat saya lebih termotivasi dalam belajar fisika. Karena konsep fisika yang biasanya abstrak dan sulit diamati secara langsung dapat disajikan secara nyata dalam lab virtual ini. Hal ini memudahkan kami dalam memahami konsep fisika tersebut.
Selain itu, saya juga belajar menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Sekian kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi aksi nyata saya pada modul 1.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.